warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kepo, kembali lagi di Ngobrol bareng Gus Miftah Los Dan bersama saya juga masih ada Fani Gasani. Nah, malam ini nih Gus, kita punya tema yang menarik sekali, yaitu Jalan Ninjaku. Jadi setiap orang ini pasti punya pilihan dalam hidupnya. Mau jadi apa? Jalan hidupnya seperti apa yang akan ditempuh? Bagaimana mencapai tujuannya? Apa yang diyakininya? Bagaimana cara menyampaikan apa yang ia yakini? Itu kan pilihan. Sama halnya seperti Gus Miftah nih ya. Aku kan pernah lihat juga waktu itu dakwahnya kan bisa di tempat-tempat yang rasanya bagi orang awam itu bukan di tempat yang biasa gitu, benar nggak Gus? Bukan, dakwahku itu di Puskesmas. Apa tuh? Pusat Kesenangan Mas-Mas. Bener-bener ya, kirain puskesmas beneran. Dan Mbak di sana tuh pekerjaannya hanya mewarnai. Maksudnya? Mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Nah itu dia, itu kan pilihan hidup orang kan macem-macem ya Gus? Iya, tujuannya kan barangkali sama, tapi jalannya bisa saja berbeda-beda. Saya memilih jalan dakwah yang ya lewat kafe, lewat tempat-tempat prostitusi dan lain sebagainya, Van. Tapi Gus, ya sebagai orang yang walaupun kita udah pernah ketemu sebelumnya, ini baru ketemu intens lagi ya Gus. Pengen nanya nih, kenapa sih Gus akhirnya memilih tempat dakwah di tempat-tempat seperti itu? Ya, jadi kan metodologi dakwah itu kan macam-macam. Jadi ada yang namanya dakwah fardiyah. Metode dakwah dari perorangan kepada kelompok kecil. Seperti halakoh-halakoh, itu kajian-kajian kecil lah. Kemudian lagi ada dakwah amanah. Metode dakwah dari perorangan kepada kelompok yang mengandung banyak orang. Seperti berdakwah di kampus, di majelis, kayak Gus Miftah pengajian di stadion. Kita kalau di stadion, Fanti yang hadir 50.000 orang, 70.000 orang, dan lain sebagainya. Terus kemudian ada lagi metodologi dakwah bilisan. Metode dakwah yang dalam aktivitas dakwahnya menggunakan lisan. Seperti tabligh akbar, ceramah, khutbah, dan lain sebagainya. Terus ada lagi nih, dakwah bilhal. Metode dakwah dengan perbuatan atau amal nyata. Oh, jadi ngasih contoh yang nyata langsung. Kemudian ada lagi dakwah bitadwin. Metode dakwah melalui tulisan. Seperti blog, situs, internet, atau jurnal. Dan yang terakhir adalah dakwah bil hikmah. Metode dakwah yang disampaikan secara bijaksana. Tanpa harus menggurui. Maka tujuan dakwah kita bisa lihat dalam surat An-Nahl ayat 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya. Dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Itu tujuan dakwah. Oke, nah ngomongin tentang beragam metode dakwah, bintang tamu kita yang satu ini juga dikenal punya metode dakwah yang gak biasa nih. Bahkan lebih memilih mengaku sebagai pemuda tersesat untuk menyebarkan kebaikan. Ya. Pemuda tersesat untuk menyebarkan kebaikan. Bedanya kalau beliau ini imamnya pemuda tersesat. Kalau Gus Miftah apa? Presiden para pendosa. Ini makanya unik-unik ya khususnya. Jadi kita pengen tahu juga, pengen ngobrol-ngobrol juga. Tapi sebelum itu kita lihat dulu tayangannya. Habib Hussein Jafar Al-Haddad merupakan salah satu pendakwah yang belakangan ini tengah mencuri perhatian publik. Pria yang lahir di Bondowoso pada tanggal 21 Juni 1988 ini dikenal sebagai penceramah milenial sekaligus konten kreator yang selalu berdakwah melalui media sosial. Salah satu konten yang paling dikenal tentu saja adalah Pemuda Tersesat bersama Tretan Muslim dan Coki Pardede dengan menjawab berbagai pertanyaan anak muda dari beragam latar suku dan agama. Habib Jafar juga dikenal menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Terbukti dengan adanya konten yang berdialog lintas agama. Tak hanya berdakwah, Habib Jafar juga berkarir sebagai seorang penulis yang sudah digelutinya sejak bangku kuliah. Dengan berbagai macam karya tulisan seperti Tuhan Ada di Hatimu. Yang menarik adalah Habib Jafar pernah menyelenggarakan acara dakwah bersama dengan komika di Jember pada akhir tahun 2019 lalu, di mana semua hasil penjualan tiket disumbangkan untuk membangun sekolah berkebutuhan khusus di Jember, Jawa Timur. Lantas ada cerita apa lagi di balik sosok Habib Jafar ini? Saksikan ngobrol bareng Gus Miftah malam ini. Nah, itu dia tadi
profil singkat bintang Luar tamu kita biasa. malam ini. Langsung aja kita sambut. Ini dia Habib Hussein Jafar Al-Hadar. Begitu Habib Jafar masuk, Nah, Tiffany langsung berubah solehah. Nah, ini belum ngomong loh, udah langsung solehah loh, luar biasa. Well, Fani emang udah soleh. Kenapa ngakak banget, Bib? Emang Fani udah soleh, cuma baru kali ini diunjukin. Biasanya Oh, gitu malu-malu. ya. Oh. Habib, sebagai orang awam nih kita pengen tahu sebenarnya apa sih perbedaan Habib gitu ya. Terus Ustadz, ada Syekh juga. Dan Gus ini apa ini? Iya. Apa, gimana, Habib itu gimana? artinya beb sih. Beb, Beb. Beb. Iya. Beb. Bahasa Koreanya hyung lah. Yo. Yuk. Bener. Habib itu artinya kekasih. Oh beneran? Iya. Oh. Jadi Habib itu adalah orang yang dicintai lantaran dia mencintai orang lain. Itu Habib. Nah, dia itu biasanya secara formal adalah orang yang memiliki garis keturunan ke Nabi Muhammad dan memiliki ilmu serta tekun dalam dakwah. Itu Habib. Oke. Kemudian kalau Gus ya Gus Miftah, seorang yang berjalan di jalan dakwah dan memiliki garis keturunan dengan kiai atau dia seorang santri. Gus itu sebenarnya bagus. Bagus. Oh bagus. Baknya hilang ya, Apanya? Gusnya aja. Iya, lebih singkat. Kalau Syekh itu gelar bagi keturunan Arab yang tidak bersambung kepada Nabi Muhammad. Dia akar katanya sebenarnya guru, masyayikh biasanya Masyayikh. disebutnya, jamaknya masyayikh. Oke. Nah, kemudian kalau ustadz itu kan biasanya umumnya guru agama ya. Orang-orang kalau NU biasanya disebutnya Gus atau Kiai, kalau Muhammadiyah lah biasanya dipanggilnya ustadz. Oke. Tapi menariknya, semua itu ustadz itu kalau di Al-Azhar di Mesir, itu gelar setara dengan profesor. Profesor. Cuman di Indonesia, orang yang hafal satu hadis, satu ayat, bisa jadi ustadz, bisa dipanggil ustadz. Nah ini Beb, orang banyak bertanya, Beb Jafar ini nasabnya dari siapa sih Beb? Gitu. Oh iya. Kan kalau berkaitan dengan duriah Kanjeng Nabi itu runtutnya jelas Pak. Dari beliau sampai Kanjeng Nabi itu nyambung. Lah banyak netizen yang bertanya, itu Habib nasabnya dari siapa sih? Gitu. Aku nasabnya dari Sayyidina Husain. Kalau Sayyidina Husain itu biasanya dipanggilnya Sayyid, kalau dari Sayyidina Hasan biasanya dipanggilnya Syarif. Syarif. Dari marga Al-Hadar. Al-Hadar. Dan itu ada yang mengurusi. Pernah ada yang nanya, masa beneran Habib itu ada catatannya? Iya, karena itu amanat dari Rasul dan memang ada lembaga yang mengurusi itu, namanya Robitoh Alawiyah. di Indonesia. Dan kebetulan ayah saya selama bertahun-tahun menjadi salah satu di Dewan Pembina Robitoh Alawiyah. Robitoh. Pembina ya Beb ya? Pembina. Dulu ketua selama mungkin 10 tahun ketua di kampung. Afan Ketua Beb, Robitoh. si Fani ini lagi roaming, nasab itu apa? Nah, nasab itu adalah garis keturunan kepada Nabi. Nasab itu garis darah lah, nah biasanya kepada Nabi. Berarti Kalau panjang sanad itu banget garis dong. ilmu. Panjang banget gitu sampai keturunan sampai Nabi. Iya, 30-an sekian, ada yang 37. Kalau disebutkan sampai NJ-nya bisa 30. Dan biasanya harus hafal paling enggak 5 ke atas seorang sayyid itu. Karena kalau di bawah 5 biasanya sudah repot mendeteksinya. Oh. Sebagai orang yang terdidik di lingkungan religi, ini kira-kira masa remaja Habib dulu, pernah nggak sih melakukan kenakalan remaja? Seperti remaja pada umumnya lah gitu loh. Asik. Kalau pernah, kenakalan apa itu? Barangkali saya juga sama gitu loh. Tapi kalau Gus, Apa, Gus Beb? masih inget ya masa remaja Iya. masih inget. Barangkali kan kalau Habib itu kan dari kecil terjaga kan dengan sayyidnya dan sebagainya. Pernah nggak sih ada kenakalan remaja? Pernah lah Sebenarnya pasti. repot, batasan kenakalan saya itu sudah terlanjur Over rendah ya? banget. Oh. Karena dulu saya ketika masuk siang, sekolah SMP itu siang masuknya. Ada sholat asar bersama. Terus? Saya gak sholat aja, itu sudah kayak dosanya gimana. Habib kok gak sholat. Seolah-olah yang lain kalau gak sholat biasa, padahal banyak yang gak sholat. Jadi gimana mau melakukan kenakalan-kenakalan yang lebih? Oh gak sholat aja sudah dibuat Dianggap takut. berdosa Iya, kali. dianggap gimana. Dan Oke. kebetulan juga saya selain Habib, ayah itu pemilik sekolah SD yang saya sekolah di sana. Sana. Jadi ya repot sudah. Jadi nggak ada kenakalan-kenakalan remaja yang dilakuin? Yang serius-serius banget nggak ada sih. Paling kalau di Menurut Habib- pesantren juga nggak ada. Kalau pacaran pernah Habib? Nah, Pacaran dong. enggak sih.
Enggak ya? Enggak. Langsung ta'aruf, Beb ya? Langsung ta'aruf. Saya Langsung kenal nikah? istri saya itu jam 5, Gus. Hah? Tunangannya jam 6. 5 sore. 5 apa? 5 sore. 5 sore tunangan jam 6 sore langsung. Jam 6 sore. Wow. Jadi kalau orang Arab itu kan ta'aruf ya. Ta'aruf. Kemudian ta'arufnya pas bawain teh, si perempuannya, kita harus lihat tuh beberapa detik. Nih, aku masih penasaran, kalau Gus Miftah, Apa? ada kenakalan nggak di Oh. masa? Coba kita Pasti. pengen denger Gus, waktu remaja pernah nakalnya kayak gimana? Jadi saya tuh pernah banget merasa dosa besar. Iya. Karena kan kita di pondok nggak mungkin pacaran. Karena asrama putri sama ngapain nih? asrama cowok itu dipisah. Nah, Satu ketika, Beb, di tempat kiai itu kan punya pohon rambutan. Iya. Nah, kita naik di atas. Begitu naik di atas, ternyata santri putri masuk. Jadi pohon rambutannya ini di atas kamar mandi. Nah, begitu kita ngambil rambutan, ternyata ada santri masuk. Saya baru sadar bahwa di bawah itu ada santri putri sedang mandi. Ya Allah. Saya langsung begini. percaya nggak? Percaya nggak? Langsung ini. Percaya? Enggak. Gini, langsung begini. Itu udah deg-degan, Beb. Jangankan kita lihat ya. Oh, kalau di kelas itu kan lihat cewek gitu dasarnya minta ampun. Iya. Nah, Oh, sama ya seperti Allah. itu. Akhirnya ya Oke. Nah, kalau Habib sendiri sempat sekolah dan kuliah ngambil jurusan filsafat, betul? Filsafat. Filsafat. Kenapa? Karena kalau kita belajar filsafat kita sampai ditanya keakuan kan. Aku itu siapa? Kita harus kayak kritis terus dengan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa Habib akhirnya memilih jurusan itu? Kebetulan karena memang ayah suka filsafat. Jadi saya memang masuk filsafat dipengaruhi oleh ayah, sekeluarga filsafat karena S1-nya kalau bisa katanya filsafat semua. Karena filsafat itu kan ngajari kita berpikir dengan baik. Bener. oke. Kan banyak orang yang masih berstigma negatif nih tentang filsafat itu. Lah, kalau Habib sendiri bagaimana menyikapi stigma semacam itu? Karena faktanya memang ada sejumlah ulama yang berpendapat seperti itu mengenai sesatnya ilmu filsafat. Kalau Habib sendiri gimana menanggapinya? Iya, sebenarnya kan semua hal, semua ilmu ada peluang untuk tersesat ya. Ya. Ulama pun ada ulama ulama yang tersesat. Jadi semua ilmu punya potensi ada oknum-oknum yang nggak beres. Tapi justru di keilmuan tauhid Habib, ini ilmu filsafat malah sangat-sangat bermakna ya, berarti. Iya. Karena justru kita itu diajarkan untuk bertuhan tidak sebagai warisan, Iya, tapi betul. hasil pencarian. Berapa banyak orang yang bertuhan ya karena ayahnya aja bertuhan. Iya. Kalau kita dicari, Nah, kan terkenal nih baik Gus maupun Habib kalau lagi berdakwah itu suka ada candaan gitu, ada komedinya. Adakah batasan-batasan dalam berkomedi pada saat berdakwah atau saat menyampaikan apapun itu mengenai agama? Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tabrani, beliau mengatakan apa? Sesungguhnya aku juga bercanda, namun aku tidak mengatakan kecuali yang benar. Jadi ya boleh-boleh saja, Pan. Boleh-boleh Tapi aja. jangan bohong. tadi Gus Miftah telah sampaikan batasan pertama nggak bohong. Kemudian yang kedua menurut saya yang penting jangan mencandakan, jangan menertawakan sesuatu yang sifatnya merendahkan orang lain. Betul. Jangan tertawa di atas penderitaannya orang lain. Kalau tertawa sebagai medium dakwah menurut saya penting. Beb, Orang kadang nanya, Bib, agama kok dicandakan? Saya bukan mencandakan agama, saya mengagamakan canda justru. Apakah itu akhirnya jadi bikin konten tuh, pemuda tersesat? Nah, Gara-gara itu juga, sampai katanya sekarang jadi yayasan, bener nggak? benar. Jadi pemuda tersesat itu awalnya konten Ramadan 2 tahun yang lalu. Awalnya kita pengen bikin kayak kultum gitu. Tapi ternyata penontonnya kan udah gak suka ya, apalagi generasi muda. Nah akhirnya kita bikin yang namanya pemuda tersesat. Menjawab pertanyaan-pertanyaan tersesat yang mustahil ditanyakan di tempat-tempat yang religius. Oke. Di masjid. Oke. Misalnya pertanyaannya, Bib, kalau dosa dan pahala 50-50, apakah kita akan extra time di dunia? Nah itu kan kalau ditanya di masjid, bukan menyelesaikan masalah, nambah masalah baru. Tapi itu keresahan banyak orang, Bener. banyak anak muda. Iya. Karena itu kemudian dijawab di pemuda tersesat. Dan itu menurut saya pertanyaan yang bukan canda, karena itu dibahas secara khusus dalam suratul A'raf dalam Al-Quran. Artinya pertanyaan itu dia niatnya canda, mungkin. Iya. Tapi ternyata timbul dari hati yang bersih, pikiran yang jernih. Kalaupun bercanda ya gak apa-apa, bercanda tiba-tiba beriman aja kamu. Masya Allah. Jadi gak amin ada ya. masalah. Nah setelah itu kemudian
muncul tuh orang-orang yang, wah ini kok begini ya model dakwahnya, biasa lah. Tetap kontroversi, Pasti. biasa. Ya karena kan jalurnya nggak biasa dilihat sebelum-sebelumnya gitu Betul. kan. Ya jangan kemana-mana, kita akan lanjutin ngobrol. Kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di Ngobrol bareng Gus Miftah.